Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anakku tetap semangat belajarnya walaupun kita masih dalam suasana pandemi seperti sekarang. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru minta tolong salah satu dari anak-anakku untuk memimpin doa. Coba Mas Aziz Setiono memimpin doa. Silakan. Yo teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih Mas Aziz ya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita semuanya diberi kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Allahumma Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin menampilkan ke layar. Silakan disimak ya. Oke. Ya. Sebelumnya ya yang belum mengisi daftar hadir untuk presensi hari ini, silakan anak-anakku bisa mengisi presensi melalui link yang sudah ada di layar. Siap, Pak. Kira-kira dari kelas 8H ini yang tidak berangkat siapa ya? Bisa dicek di grup meeting. Coba Pak Guru lihat dulu ya. Nih. 1, 2, 3. Jumlahnya ada berapa ya anak-anak? 12. 11, Pak. Oh, 11. Oh, ini baru 10. Yang satu Mungkin Ani berangkat. masih sakit, Pak. Oh, Kemarin sakit. Mbak April Ani belum nggak berangkat. masuk. Sakit. Oh April iya. belum masuk tapi ya. Oh iya, Mbak Apri juga. Berarti ada 2 anak yang nggak berangkat hari ini. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring pagi hari ini bisa mengikuti pertemuan pada berikutnya. Amin ya robbal alamin. Alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita masuki materi yang baru pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengulas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar materi tersebut, ya kita ulas sedikit tentang materinya. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan dusta agar kita tidak termasuk orang yang munafik. Kita juga harus senantiasa jujur dan adil dalam hal apapun. Karena tidak jujur dan tidak adil adalah perbuatan dosa. Baik anak-anakku, untuk pagi hari ini bisa anak-anakku lihat dan anak-anakku perhatikan tampilan di layar. Silakan, ini Mbak Apri, tolong mic-nya Mbak Apri, dimatikan Mbak Apri. Mas Aziz Tri, Tolong aku.
Ya, oke, terima kasih. Silakan anak-anakku amati gambar yang ada di layar. Pada gambar yang pertama, silakan disimak. Dari gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, itu ada 2. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar. Silakan. Nanti Pak Guru tunjuk ya untuk memberikan tanggapan tentang gambar tersebut. Baik, sudah 5 menit. Coba Mas Alif. Mas Alif, halo. Ya, Pak. Oke, coba dari pengamatan kamu di gambar 1 yang sebelah kiri, Ya, apa yang kamu dapat tangkap dari gambar tersebut? itu ada orang menemukan dompet kayak Pak, dompetnya jatuh. Oh iya. Kemudian yang sebelah kanan coba Mbak Agisti. Ya Halo Pak. Mbak Agisti, iya. Oke. Halo Pak. Sebelah kanan, coba. Ya, itu gambar 2 anak sedang mengerjakan soal, tapi yang satu nyontoh buku Pak, itu yang di bawah itu Pak, bukunya Oh Pak. iya. Berarti gambar yang kedua orang yang sedang menyontek ya. Ya Pak. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya. Nih, gambar yang kedua. Coba diamati terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian amati, nanti saya sebutkan. Siap, Pak. Saya tunjuk nanti ya untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Oke, sudah 5 menit. Silakan Mas Amin. Dari gambar yang pertama di sebelah kiri. Gambar yang di sebelah kiri itu orang lagi sidang, Pak. Oh iya, orang lagi sidang ya. Itu ada yang jadi terdakwa ya. Yang terdakwa. Iya, kemudian yang sebelah kanan coba Mas Adib. Halo Mas Adib. Iya, iya Sebelah Pak kanan. Guru. Ini yang sebelah kanan nih. Sebelah Gambar apa? kanan itu Ronaldo melanggar sehingga ini kartu merah kayaknya Pak Guru itu. Oh iya. Nah, melanggar. Ya, terima kasih Mas Amin dan Mas Adib ya atas Oh Pak jawabannya. Guru. Sama. Dari gambar yang kedua ini ya bisa kita lihat di sini ada orang yang sedang dihakimi dalam persidangan. Yang kedua adalah orang yang pemain sepak bola yang sedang di kartu merah oleh wasit. Dari kedua gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap hal ya itu ada ketentuan yang berlaku. Jika kita melanggar, pasti kita akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Di situ ada sebuah pemimpin ya yang memimpin jalannya persidangan ataupun jalannya suatu pertandingan sepak bola. Ya, dari kedua gambar ini kita harus bisa mengambil sikap perilaku adil dan kita harus bisa menerapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, untuk materi hari ini berkaitan dengan gambar tadi ya, kita akan masuk materi yang ketiga, bab 3 ya, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Untuk peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pagi hari ini ya, nanti anak-anakku semua diusahakan dapat memahami perilaku adil dan jujur, kemudian memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian setelah kalian dapat memahaminya, kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari perilaku jujur maupun adil. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama nanti setelah anak-anakku dapat mempelajari dari materi yang kita pelajari pagi hari ini, yang pertama adalah anak-anakku dapat menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. Yang kedua dapat menyajikan contoh
perilaku jujur dan adil dengan benar. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran hari ini? Bisa Pak Guru. Bisa, Pak. Ya, oke, terima kasih. Baik, untuk yang berikutnya, Pak Guru ingin minta tolong pada salah satu anak-anakku untuk membaca tentang dalil perilaku jujur dan adil. Coba Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo Pak Guru. Oke, coba Pak Guru minta tolong untuk dibaca hadis tentang perilaku jujur. Iya Pak Guru, Silakan. sebisanya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau salah Pak Guru benarkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'udi qala Rasulullah alaihi wasallam alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmidzi. Oke, terima kasih. Dari hadis yang dibaca tadi, ya, ini saya bacakan artinya. Makasih ya Mas Agus. Iya Pak. Oke. Artinya hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi, jika kita berperilaku jujur, kita akan mendapat suatu kebaikan dan akan mendapatkan pahala. Dan kebaikan yang telah kita lakukan itu akan menunjukkan dan membawa kita kepada surga. Anak-anakku tentunya ingin masuk surga semuanya ya. Ya, Pak. Ingin apa tidak? Ya, Pak. Ingin. Ya, ingin Ya. Pak. Ingin. Ya. Kemudian yang kedua tentang dalil nakli perilaku adil. Tadi perilaku jujur. Coba Mbak Agisti dibaca dalil Siap, tentang Pak Guru. perilaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sya'anana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Oke, terima kasih. Dalil yang kedua ini tentang perilaku adil. Tadi perilaku jujur. Jadi perilaku adil dan jujur itu semuanya ada dasarnya. Dan itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Karena hal tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku adil adalah ya dasarnya yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini. Tadi sudah dibaca. Terima kasih ya Mbak Gisti. Ya Pak, sama-sama Oke. Pak. Artinya wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kandungan dari ayat tersebut kita disuruh untuk berperilaku adil oleh Allah. Baik adil dalam hal apapun ya. Jangan semata-mata kita karena dia itu teman kita, dia itu saudara kita, akibatnya kita tidak berperilaku adil, itu tidak dianjurkan ya. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk berperilaku adil dalam hal apapun. Seperti berikut ini ya, ketika kita di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, kita harus tetap menerapkan perilaku jujur dan adil. Contohnya ini, ketika di rumah ya, bagaimana kita menerapkannya? Kita di rumah ini contohnya, kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Contohnya disuruh nyapu ya, kita kerjakan. Disuruh orang tua kita membeli sayur, ya kita kerjakan. Terus dari uang yang diberikan oleh orang tua kita tadi itu, jangan kita salah gunakan. Ya, sudah dikasih uang, terus ada kembaliannya, kok kita gunakan untuk jajan. Dan itu tanpa
eh, persetujuan atau sepengetahuan dari orang tua kita, itu tidak boleh. Yang kedua, ketika di sekolah, yaitu dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Ya, tidak boleh malas-malasan. Ini yang sering malas-malasan siapa? Ada apa enggak ini di 8H? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Tidak, Pak. Ya, ada Pak. Oke. Yang ketiga di masyarakat, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Ya. Kita bisa menerapkannya di masyarakat dengan cara seperti itu. Kemudian cara menerapkan perilaku adil, yang adil tadi jujur ya. Nih, ketika di rumah, ini contohnya. Seorang ayah memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan dan porsinya. Ini ya, semisal anak SD itu diberi uang saku 2.000, anak SMP diberi 5.000, dan anak SMA diberi 10.000. Ya, jadi tidak, ya. Kalau Mbak Agisti berapa kira-kira uang sakunya? Saya yang 2.000, Pak. Oh, 2.000. Kok Karena orang 2.000? tua saya tidak punya sih, Pak. Oh, Iya, Pak. Iya, oke. Pengennya yang 5.000, tapi karena punya 2.000 jadi saya Iya. ikut kemampuan orang tua, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran rezekinya orang tua kamu ya. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Yang kedua di sekolah, cara menerapkan perilaku adil yaitu dengan menghormati dan menghargai tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas ya. Jadi ketika di kelas kita tidak boleh ya berlaku semena-mena terhadap ketua kelas atau pengurusnya karena mereka sudah berjasa dalam mengurus ya kelas kita. Kemudian yang ketiga ketika di masyarakat itu dengan berperilaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW ataupun kelurahan. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian yang berikutnya adalah hikmahnya. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku jujur itu? Yang pertama dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain. Dengan kita berperilaku jujur, orang lain itu akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kemudian yang kedua, hidupnya tenang karena tidak dihinggapi dengan kebohongan. Ya, kita akan tenang menjalankan segala aktivitas. Kemudian yang ketiga, perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah dari perilaku adil. Ya. Dari perilaku adil itu sendiri, hikmah yang dapat kita ambil ya. Yang pertama mendapatkan pahala tentu ya sudah jelas. Yang kedua mendapatkan kehormatan ya, itu akan menampakkan pribadi diri kita. Yang ketiga bebas dari rasa bersalah juga sudah jelas ya. Karena kita sudah berperilaku adil, tidak memihak kepada salah satu. Jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kita berperilaku jujur, kita akan selalu bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, mungkin itu materi yang dapat Pak Guru sampaikan pagi hari ini. Untuk tugas, ya nanti Pak Guru share di grup atau silakan kalian catat untuk pertanyaan yang ada di layar ya. Kemudian nanti jangan lupa jawabannya ditulis di buku tulis ya, kemudian dikirim Japri lewat WhatsApp paling lambat jam 5 sore. Itu yang tugas tes tertulis ya. Untuk tugas keterampilannya ini kalian buat laporan tentang kisah orang-orang yang terdahulu maupun yang sekarang yang memiliki sifat jujur dan adil. Nanti kalian buat tugas ini saya kasih waktu 1 minggu ini ya, nanti kalian buat laporannya. Misalnya ada salah seorang teman kamu kehilangan uang, rencananya uang pemberian orang tuanya itu akan digunakan untuk membeli buku pelajaran. Ia takut untuk bercerita kepada orang tuanya sebab ia akan kena marah, padahal buku pelajaran tersebut sangat ia butuhkan.
sebagai teman, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu teman tersebut. Dan yang ketiga nanti silakan kalian baca, ya, saya share di grup WA ini nanti. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Baik, untuk refleksi, mari kita simpulkan materi hari ini, ya, tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8 tadi menegaskan bahwa keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi ataupun duniawi. Yang keempat, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Yang kelima, kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun kita berada. Bisa diterapkan perilaku jujur dan adil kira-kira untuk anak-anakku di rumah? Bisa Pak, insyaallah. Baik, kalian harus bisa mengimplementasikannya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, ya. Jangan cuma di rumah saja gara-gara kamu ingin mendapatkan uang dari orang tua kamu berperilaku jujur, ya. Itu jangan sampai karena sesuatu, tapi karena niat lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Dari materi pagi hari ini bisa dipahami anak-anakku? Paham. Ya, oke. Apa? Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru akhiri untuk pertemuan pagi hari ini? Sudah jelas Pak. Jelas Sudah, ya? Pak Guru. Oke. Yes, nice. Mudah-mudahan bisa anak-anakku pahami. Baik, untuk menutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita doa bersama-sama dengan menutup pelajaran dengan doa kafaratul majelis. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang belum jelas nanti bisa langsung tanya ke saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.